Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahra Anandasari dari kelas 10 IPS 3. Saya akan mempresentasikan tentang anggota jagat raya, yaitu bulan. Bulan sebenarnya tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya yang dihasilkan bulan adalah pantulan cahaya yang diterima oleh bulan untuk kemudian dipantulkan ke struktur bumi, sehingga terlihat seperti cahaya bulan. Bulan adalah satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Fakta unik mengenai bulan adalah bahwa bulan merupakan satelit alam terbesar nomor 5 di tata surya. Bulan dapat dilihat dengan jelas dari permukaan bumi tanpa dengan teleskop. Jika diperhatikan, maka permukaan yang dimiliki oleh bulan tingkatan kecerahannya tidak sama. Dikarenakan bulan memiliki fungsi sebagai pantulan cahaya matahari, maka permukaan bulan yang terlihat terang adalah bagian bulan yang terkena pantulan sinar matahari, sedangkan bagian bulan yang gelap adalah bulan yang tidak terkena pantulan sinar matahari. Pada zaman dahulu, manusia menilai bahwa bulan memiliki permukaan yang halus. Namun, pandangan masyarakat tentang hal itu dibantahkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Galileo Galilei. Ilmuwan tersebut mengatakan bahwa permukaan bulan tidak terbentuk rata, tetapi bulan memiliki kenampakan yang sama seperti bumi, yaitu terdapat bukit-bukit disebut mare dan lembah di dalamnya. Seperti halnya bumi dan matahari, bahwa bulan juga memiliki medan gravitasi. Medan gravitasi bulan atau gaya gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut air laut yang terjadi di bumi. Selain medan gravitasi, bulan juga memiliki medan magnet. Gaya magnet bulan jauh lebih kecil daripada medan magnet yang terdapat dari bumi. Bulan tidak memiliki atmosfer karena bulan memiliki temperatur yang dan tekanan suhu yang sangat dingin. Teori terbentuknya bulan ada 4 teori, yaitu teori visi, teori penangkapan, teori akresi, dan teori tubrukan besar. Teori visi ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama George Darwin, seorang anak dari ilmuwan yang bernama Charles Darwin, sang penemu teori evolusi pada manusia, bahwa manusia berasal dari evolusi kera. George Darwin menjelaskan bahwa teori visi adalah teori pembelahan. Pada teori visi ini dijelaskan bahwa bumi dan bulan dahulunya adalah suatu partikel yang menyatu sehingga membelah satu sama lain, dan akhirnya bulan bergerak semakin menjauh bumi. Pembelahan partikel bumi menjadi bulan tersebut terbentuk karena rotasi bumi dan pergerakan sangat cepat sehingga bulan terpental dan akhirnya menjadi satelit bumi. Namun, teori visi masih belum diyakini secara detail oleh masyarakat. Selanjutnya, teori penangkapan. Penemu teori pembentukan yang disebut sebagai teori penangkapan ini adalah seorang ilmuwan yang bernama Thomas Jefferson Jackson di tahun 1909.
Teori penangkapan yang ditemukan oleh Thomas ini disebut dengan teori capture, yang dijelaskan oleh teori penangkapan ini adalah gaya gravitasi bumi menarik bulan dan yang terbentuk di tempat lain sehingga akhirnya bumi menarik bulan karena gaya gravitasi bumi tersebut. Selanjutnya, teori Shock-Accretion. Penemuan teori Shock-Accretion ini adalah seorang ahli astronomi berkebangsaan Prancis bernama Edward Richter yang disebut dalam teori Shock-Accretion ini adalah bulan berasal dari kondensasi partikel jagat raya yang berotasi menjadi awan debu panas. Lalu awan debu panas tersebut akan mendinginkan suhunya lalu memadatkan dan akhirnya terbentuk bulan. Selanjutnya, teori tuburan besar. Teori tuburan besar ditemukan pada tahun 1974. Teori tuburan besar memberikan penjelasan bahwa bulan sudah ada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Partikel yang membentuk bulan adalah serpihan benda jagat raya yang berukuran sama dengan bumi. Partikel tersebut pecah dan salah satu diantaranya tertarik oleh gaya gravitasi. Partikel yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi yang disebut bulan. Struktur bulan. Struktur bulan paling luar menjadi pertemuan penampakan bulan disebut kerak bulan. Kerak bulan berfungsi menjadi tampilan, kenampakan permukaan bulan dan melindungi mantel bulan. Mantel bulan berada tepat di bawah kerak bulan. Mantel bulan berfungsi sebagai pelindung lapisan inti pada bulan. Lalu yang terakhir adalah inti bulan. Orbit dan rotasi bulan. Pergerakan bumi mengitari matahari pada orbitnya disebut revolusi bumi. Sedangkan perputaran bumi berputar mengikuti porosnya disebut dengan rotasi bumi. Hal ini terjadi pada bulan. Pergerakan bulan berputar menurut porosnya disebut rotasi bulan, sehingga perputaran bulan pada orbitnya mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Fungsi bulan. Fungsi bulan yang sangat penting bagi kehidupan bumi. Fungsi keberadaan bulan bagi bumi sangat beragam. Di antaranya adalah pasang surut air laut. Pada saat bulan purnama, air laut mengalami pada saat bulan mengalami gerhana, air laut mengalami masa surut. Hal ini dijadikan acuan bagi nelayan untuk melaut. Apabila bulan purnama saat air laut pasang, maka di laut akan banyak ikan. Sebaliknya, jika pada saat gerhana bulan, pada saat air laut surut, maka tidak terdapat banyak ikan di laut. Selanjutnya, penentuan iklim daerah subtropis. Bulan menjadi penentuan iklim di daerah subtropis. Hal ini dikarenakan matahari tidak dapat terlihat di kutub utara dan kutub selatan, karena jalur lintas matahari adalah di jalur garis khatulistiwa, sedangkan kutub utara dan kutub selatan
jauh dari garis khatulistiwa. Jika bulan tidak pernah ada, maka daerah subtropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim semi dan musim gugur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.